siang alam semesta. Salam rasa siji sejatine rasa. Kali ini kita berada di Desa Patahan. Ini adalah di Desa Patahan ini ada sebuah candi yang baru saja ditemukan di awal tahun 2010, masih terbaru. Nah, kali ini kita akan coba menggali apa yang ada di wilayah ini atau di Candi Patahan. Oke, di Candi Patahan ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kaulipan, yaitu dengan rajanya yang sangat terkenal, Raja Erlangga. Di sini adalah di candi ini, di Desa Patahan ini dulu adalah tempat pelarian raja di desa ini. Oke, alam semesta. Saksikan terus dari penelusuran tim Alam Semesta TV. Jangan lupa dukung terus channel Alam Semesta TV agar lebih dan lebih lagi untuk menyajikan tentang sejarah kerajaan yang ada di Nusantara. Salam rasa siji sejatine rasa. Salam rasa siji sejatine rasa. Baik, kali ini kita menelusuri suatu jejak sejarah, tepatnya di Desa Patahan di daerah Kabupaten Lamongan yang sisi selatan Jawa Timur. Kenapa ini baru diketemukan dan sempat membuat geger atau heboh warga sekitar Desa Patahan ini ya? Karena kenapa ini bisa dikatakan geger? Karena biasanya warga sekitar ini kalau ngarit ya, atau cari makan buat ternaknya itu di daerah sini, dan kebanyakan warga sekitar itu nggak berani kalau melewati daerah ini karena memang sangat apa yang namanya tempatnya sangat angker ya. Nah, ini tampak Gapura masuk sebuah kerajaan atau kompleks ya, pada zaman itu ya bisa dikatakan kompleks tempat ibadah atau tempat sekolah. Nah, ini adalah gapuranya. Nah, ini tampak gapura ini. Ini gapura ini ada tembok yang mengelilingi bangunan utama candi. Patahan ini disebutkan dalam prasasti ya, dikaitkan dengan prasasti yang disimpan di Museum Nasional di Jakarta sana. Dan wilayah candi ini masih lahan milik Perhutani KPH Mojokerto. Meskipun berbatasan lahan milik penduduk, bangunan-bangunan yang ditemukan di sini mencakup candi, struktur
yang diduga stupa, reruntuhan gapura, dan pagar keliling. Nah, kita ini mengelilingi pagarnya ya, kita mencari batas pagar, batas wilayahnya, kita menelusuri dari jejaknya ini, jejak pagarnya ini mana gitu. Keinginan kita itu batas mana. Sebenarnya warga sekitar ini sudah mengetahui ada suatu gundukan ya, gundukan besar yang ditumbuhi pepohonan yang warga sekitar mengira ada sebuah gua, disebut sebagai gua. Baru pada tahun 2011 dalam penelusurannya berhasil menemukan sebuah candi. Ternyata di tempat gundukan tersebut ya ada guanya itu. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh BPJS Jawa Timur pada tahun 2013 baru dilakukan ekskavasi. Di dalam candi ini memang tidak ditemukan angka tahun pada kondisi yang ditemukan maupun penelitian. Adapun dari maksud prasasti pada tersebut adalah berisi pemberian status sima ya. Status sima itu kalau sekarang itu bebas pajak bumi terhadap warga desa Pataan pada waktu itu, karena mereka berhasil bertugas untuk melihara bangunan suci Sang Hyang Paduhanan tahunan ya. Jika benar memang maka bangunan ini dibangun pada masa Erlangga dengan Kerajaan Medang Kauripan, dan tampaknya terus terpelihara sampai masa Majapahit. Selain itu di dalam prasasti Terep ya, ditemukan dalam prasasti Terep yang pada tahun 1032 Masehi diceritakan Raja Erlangga pernah dikalahkan dalam peperangan oleh pasukan dari selatan-selatannya kerajaan ini ya, daerah Lodoyo kalau sekarang itu daerah Tulungagung, yang waktu itu rajanya adalah raja perempuan, sehingga Raja Erlangga dan pasukannya itu harus meninggalkan keraton Wawatan Mas dan berlindung di Pataan ini karena ada jaminan keamanan dari warga sekitar. Teman pendukung itu juga dugaan pembangunan ini di masa Erlangga adalah temuan pecahan tembikar dari dinasti Song. Nah, dinasti Song itu sezaman dengan masanya tersebut. Itulah Indonesia ya. Indonesia ini tak akan habis tempat-tempat bersejarah menarik. Sejarah menyebut kerajaan Hindu-Buddha mulai masuk di Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sisa-sisa peradaban ribuan tahun itu perlahan-lahan mulai terlihat. Jika Indonesia terkenal dari salah satu candi termegahnya yang masuk dalam jajaran 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur, Indonesia juga memiliki ratusan candi-candi lainnya sebagai bukti adanya peradaban Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau ya. Candi adalah sebuah bangunan yang dianggap menjadi tempat ibadah atau kemuliaan bagi pemeluk Hindu atau Buddha di masanya pada pemerintah. Kalau ngomong candi, kalau bicara ngomong candi, memang candi di Indonesia sangat banyak. Salah satu yang terkenal Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Sedangkan situs candi ini ya kurang lebih kan 5 hektar ya, dibatasi oleh dinding atau pagar keliling ya, maksudnya yang berbentuk persegi 4
tempat dengan ukuran 72 meter kali 1 meter. Itu hasil ekskavasi pertama ya dari PCB. Dan inilah yang uniknya candi ini yang disebut gumbukan ini. Di atas candi ini ditumbuhi pohon besar ya, pohon yang sangat besar. Akhirnya membuat warga itu termasuk singit ya, kalau sekarang kalau singit itu bahasanya angker lah. Ini adalah lubangnya, ini tempat untuk bertapa atau juga tempat persembunyian, karena memang simpang siur informasinya ya. Inilah ini bekas yang di atas candi Pataan ini. Pohonnya sangat besar ini ya. Struktur bangunannya sudah mulai tampak. Dari lihat bangunannya ini memang semacam tempat peribadatan ya, tempat apa ya namanya, kalau zaman dulu itu tempat pemujaan, karena Hindu Buddha. Kerajaannya memang bercorak Hindu Buddha. Kita mencoba keliling, mengelilingi sekitar candinya. Tembikar ini yang ditemukan ya, gerabah ini namanya. Kalau di sini namanya gerabah, barang pecah belah. Kalau biasanya itu barang pecah belah. Banyak ditemukan di daerah sini. Ya, batu bata merah sama, nah ini kokoh sekali, masih kuat, tampak kuat dan sangat kuat ini. Kita sudah mengelilingi. Tahu zaman dulu itu bangunnya pakai apa cara bangun. Sajen, tempat sesaji. Nah, coba kita pilih. Oh ya teman, oh ya. Berarti di tempat ini sering dikunjungi orang ya. Nah, ditemukan semacam ini. Kantil ini namanya, kantil ini namanya. Itu ada dupa. Wah, ini apa yang unik ini? Ini tempat struktur bangunannya memang nggak ada reliefnya ya, nggak ada gambar-gambar. Biasanya itu ada gambar-gambar kerajaan Erlangga ini. Oke, kita masih menelusuri lagi keliling. Saya penasaran di sini tuh karena identiknya, biasanya itu identik dengan sendang ya, tempat pemandian. Kalau Raja Erlangga itu biasanya ada sendang yang nggak jauh dari sendang.
dipandang biasanya kayak gitu. Kalau ini ada pohon yang tumbuh di atas candi tadi. Ya kalau dari temuan kayak gini berarti modelnya candinya kayak gini, berarti warga sekitar mengatakan dulunya gundukan tanah. Ya bukan lagi gundukan sih, ini sebenarnya gunung. Nah ini candi sebelahnya, berarti ada dua bangunan candi di sini. Dalam satu komplek ada dua bangunan utama ya. Sini bangunan yang kedua ini, itu yang utama agak besar. Yang ini ada agak besar, yang ini agak kecilan. Nah, itulah Candi Pataan, bukti peninggalan dari kerajaan Kahuripan dengan rajanya yang terkenal itu Raja Airlangga. Makanya ada Universitas Airlangga di Surabaya. Ini tampak bangunan yang kedua ya. Nah, dari jauh ini sudah ini sisa ini hasil ekskavasi ini katanya memang terbentuk dikumpulkan di sini. Kita cek jenis batunya. Saya penasaran nih kalau memang jenis batunya. Ini batu adesinya akhirnya ditemukan juga. Ini kan batu hitam ini batu kapur yang sudah usianya sudah ribuan tahun. Anehnya batunya sangat kuat ya, nggak rapuh kan. Sangat. Ini batu-batunya. 5 hektar ini masuk wilayah perhutani. Ini hasil ekskavasi ini. Batu tua ini, usianya sudah ribuan tahun, ini sangat tua sebenarnya ini. Wow, ada Pak Tani cari makan kambing. Kita ada warga, kita coba tanya warga tersebut aja, karena penasaran saya.
amit nggih. Badhe ningali niku lho. Mriku ta, saya tak beda. Nggih. Puniki. Oh, ini ternyata menurut keterangan warga loh, di sini tempatnya sendangnya itu di sini. Dan ditumbuhi pohon lagi, ini pohon apa namanya? Ya mungkin itulah penelusuran dari kami ya, Alam Semesta TV. Kurang lebih info yang kita dapatkan dari warga, menceritakannya kayak gitu ya. Sangat jernih sekali sih airnya, sangat jernih sekali. Bahkan salah satu teman kita ini ada yang minum air ini ya karena haus aja, mungkin minum cari es teh jauh karena di tengah-tengah hutan ini. Selamat menikmati ya. Salam rasa siji sejatine rasa.